Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini langsung saja kita akan bahas FR pedagogik yang sudah beredar ya. FR-nya itu ada penulisan butir soal, silabus, prota, promes, terus ada komponen RPP dan lain segalanya. Nanti di sini saya akan share materinya dulu dan saya akan share juga contoh soal yang mungkin bisa menjadi acuan kita berdasarkan FR yang beredar ya. Oke, langsung saja, ini dia FR-nya. FR yang pertama adalah langkah-langkah menyusun butir soal, terus ada tujuan pengayaan, nanti kita bahas pengayaan dan remedial. Berikutnya ada permasalahan ketika ada anak tidak pede, tidak konsen, dan tidak memahami materi. Ini pernah saya bahas kayaknya. Yang nomor 4, kapan dan bagaimana cara menyusun promes dan prota. Dan kelima, 4 kompetensi guru. Nah, keluar nih 4 kompetensinya, padahal kemarin di kisi-kisi yang keluar itu hanya pedagogik dan profesional. Ternyata ada 4 kompetensi guru, jadi kita harus belajar sosial dan kepribadian juga ya. Oke, lanjut. FR yang keenam adalah teknik, strategi, metode. Semuanya katanya nalar. Mungkin ini cenderung ke studi kasus seperti yang bolak-balik saya bilang, soalnya itu nanti studi kasus, jarang ada yang soal hafalan. Nah, nomor 7 ada Piaget, masuk kelompok apa di pertanyaan. Oke, nanti ini kita bahas ya tentang Piaget itu. 8 komponen RPP diminta disusun, ada nomor di soal tapi diurutkan. Oke, nanti saya akan bahas juga komponen RPP lama dan komponen RPP yang sekarang yang terbaru. Nomor 9, bagaimana cara melaksanakan remedial, nanti akan saya bahas remedial dan pengayaan. Dan yang terakhir pokoknya sikap kita sebagai guru. Nah, di sini mungkin sosial kepribadiannya masuk, jadi kita mau nggak mau harus belajar 4 kompetensi itu, bukan hanya pedagogik dan profesional aja. Oke, langsung aja ya, nggak pakai lama. Ini dia beberapa materi dan berikutnya soalnya, jangan lupa di post. Nah, materi yang pertama kita akan bahas tentang penulisan tes. Penulisan tes itu beda dengan penulisan butir soal ya. Jadi yang namanya tes itu kumpulan dari beberapa butir soal. Nah, di sini saya akan menyampaikan langkah-langkah penulisan tes. Yang pertama adalah perumusan tujuan, pembentukan pelaksanaan tes, penyusunan kisi-kisi tes, penulisan butir soal. Nah, butir soal ini yang katanya di FR keluar. Nanti kita bahas ya secara detail tentang butir soal. Berikutnya penelaahan butir soal, uji coba, dan perangkat atau perakitan tes atau soal, lalu langsung pelaksanaan tes. Nah, ini langkah-langkah tesnya, dan saya sarankan jangan hanya di screenshot dan baca saja. Lebih enak lagi dan akan lebih masuk lagi jika kalian rangkum materi-materi ini. Dirangkum, ketika kalian merangkum menulis, insya Allah itu juga sekaligus masuk di pikiran, masuk di otak kalian. Jadi gak ada salahnya untuk merangkum, teman-teman. Nah, kalau ini adalah langkah-langkah penulisan butir soal, hampir sama dengan yang namanya penulisan tes, hanya kalau butir soal itu lebih detail, ya kan? Jadi kumpulan-kumpulan dari butir soal akan dijadikan tes. Nah, di sini untuk langkah-langkah penulisan butir soal itu ada 9. Kalian bisa pause, dibaca sendiri dan dirangkum sendiri. Nanti setelah pemberian materi ini akan saya berikan contoh soalnya. Ya, jadi ada penerapan di contoh soal. Silakan di-post dan dibaca sendiri, teman-teman. Nah, yang perlu kalian tahu dalam menulis butir soal tes itu ada dua jenis tesnya. Yang pertama tes uraian dan tes objektif. Yang namanya uraian itu ada uraian bebas dan uraian terbatas atau struktur. Kalau objektif itu ada pilihan ganda, ada benar salah, ada menjodohkan. Ini nanti barangkali keluar jenis-jenis tesnya nanti dalam soal yang saya buat, bentuknya studi kasus ya. Oke, berikutnya adalah penyusunan kisi-kisi. Dalam menyusun kisi-kisi, langkah utamanya adalah menentukan KD yang akan diukur. Nah, setelah itu memilih materi esensial yang representatif dan merumuskan indikator yang mengacu pada KD dengan memperhatikan materi. Nah, di bawah ini adalah tabel penyusunan kisi-kisi. Jadi kalau teman-teman disuruh mengurutkan tabelnya bentuknya seperti ini untuk penyusunan kisi-kisi, tapi di atas tabel ini harusnya ada
identitas, baik identitas sekolah, identitas mata pelajarannya apa, semester berapa, kelas berapa gitu ya. Dan jangan lupa di terakhir di tabel itu kita lihat ada bentuk soal. Bentuk soalnya itu bisa PG, pilihan ganda, atau uraian. Uraiannya bisa terstruktur atau uraian bebas. Kalau pengen lengkap lagi, lebih bagus lagi ditulis bentuk soalnya seperti itu. Oke, lanjut. Kali ini adalah penilaian hasil belajar yang dilakukan guru. Nah, meliputi apa aja sih? Ada 5 loh. Perencanaan penilaian dan pengembang perangkat, 2 pelaksanaan penilaian dan pengujian, 3 penyekoran, 4 pelaporan, dan 5 pemanfaatan hasil penilaian. Berikutnya kita ganti topik, kita akan bahas tentang yang namanya prota promes. Udah, kalian ingat-ingatnya singkatannya aja. Prota berarti program tahunan. Ya, program tahunan itu rencana yang kita buat dengan penetapan alokasi waktu untuk mencapai tujuan. Jadi kita tuh berencana dulu dalam 1 tahun kita akan melaksanakan pembelajaran seperti apa sih, kita akan melaksanakan ulangan berapa kali sih, segala macam seperti itu. Nah, di bawah ini ada 4 langkah-langkah penyusunan program tahunan. Silakan dibaca atau di-post ya teman-teman. Nah, dari prota kita turun ke promes. Promes itu berarti lebih kecil, lebih spesifik, yaitu program semester. Nah, di program semester langkah pertamanya adalah tentukan, hanya tentukan ya, bukan merumuskan. Tentukan SK dan KD mana yang ingin dicapai, bukan merumuskan. Kenapa? Kalau si KD sama si SK itu sudah ada dalam SI. Jadi guru itu tidak merumuskan, hanya menentukan saja KD-KD yang mana sih yang masuk di minggu sekian, itu namanya adalah promes, program semester. Nah, berikutnya yang B, lihat program tahunan. Jelas, jangan sampai promes kita beda dengan prota kita, harus sama ya. Nah, yang C dan D bisa kalian baca sendiri, post dan rangkum materinya. Nah, dalam pembuatan prota dan promes kita butuh yang namanya kaldik, kalender akademik. Cara penetapan kaldik itu apa sih? Yang pertama, permulaan tahun pelajaran dalam kaldik yaitu mulai bulan Juli dan berakhir di semester 2 atau semester genap di bulan Juni. Nah, untuk B, hari libur sekolah ditetapkan berdasarkan keputusan menteri ya. Dan yang C, pemerintah pusat dapat menetapkan hari libur serentak. Jadi ini kaitannya untuk membuat kalender pendidikan, hari libur itu harus penting untuk menghitung gunanya minggu efektif. Berikutnya kita akan bahas tujuan remedial bagi siswa. Yang pertama adalah memahami diri. Jadi siswa tuh tahu kekurangannya dalam hal apa sih, memahami diri sendiri, itulah tujuan remedial. Yang kedua, memperbaiki. Kalau sudah tahu, sudah paham dirinya kekurangannya apa, memperbaiki dengan cara-cara belajarnya. Nah, yang ketiga, memperbaiki dalam hal materi dan fasilitas belajar. Jadi dia harus bisa memilih materi dan fasilitas belajar secara tepat. Yang keempat, mengembangkan sikap-sikap dan kebiasaan baru. Dan kelima, mengatasi hambatan-hambatan belajar yang menjadi latar belakang. Kalau ini penjelasannya masih secara umum, nanti kalau sudah ada bentuk soalnya mungkin kalian akan lebih paham, tapi tetap saya kasih materi dulu ya. Kalian catat atau kalian rangkum dulu. Nah, sekarang fungsi remedial ada 6. Yang pertama, fungsi korektif. Sebenarnya ini mudah jika kalian ambil kata dasarnya. Koreksi, mengoreksi berarti kan memperbaiki. Dikoreksi sesuatu yang kurang berarti perbaikan terhadap sesuatu yang dianggap masih belum mencapai tujuan. Yang kedua adalah fungsi penyesuaian. Berarti tuntutan belajarnya setelah diremedi itu disesuaikan dengan kesulitan murid. Kalau muridnya itu kesulitannya misalnya kemampuannya sangat rendah, tuntutan belajarnya tinggi banget, ya nanti akan semuanya ada remedi gitu loh. Jadi fungsinya remedi itu harus bisa disesuaikan dengan kemampuan atau kesulitan murid. Nah, yang ketiga, fungsi pemahaman. Jadi diadakannya remedi itu agar atau berfungsi agar siswa itu memperoleh pemahaman yang lebih baik. Yang keempat adalah fungsi pengayaan.
Selain memperbaiki, juga memperkaya proses belajar mengajar. Yang kelima, fungsi terapeutik, mungkin ini terapi, jadi gitu loh. Terapi untuk murid yang memiliki kebutuhan khusus atau kepribadian murid yang menyimpang. Dan yang terakhir adalah fungsi akselerasi. Akselerasi kan artinya percepatan ya, berarti ini adalah untuk mempercepat proses pembelajaran. Kalau misalnya saya menjelaskannya terlalu cepat, kalian bisa ulang atau kalian bisa pause, dibaca dan dipahami sendiri. Nah, kalau tadi kita sudah bicara remedi, sekarang kita bicara pengayaan. Apa sih bedanya remedial dan pengayaan? Remedi itu hanya diberikan kepada siswa yang hasil belajarnya itu di bawah KKM. Nah, untuk siswa yang sudah batas KKM atau lebih dari KKM akan diberikan pengayaan. Bentuknya apa saja sih? Bentuknya ada 4. Yang pertama belajar kelompok, yang kedua belajar mandiri, yang ketiga pembelajaran berbasis tema, dan keempat adalah pemadatan kurikulum. Silakan dibaca sendiri. Nah, berikutnya adalah prinsip pengayaan. Yang namanya pengayaan itu harus inovasi. Jadi yang namanya pengayaan itu kan materi yang sama, materinya itu lebih berinovasi, berbeda dari sebelum diberikannya tes. Jadi namanya aja pengayaan, bukan pengulangan ya. Oke, yang kedua kegiatannya ya untuk memperkaya. Berarti kegiatannya itu harus menyenangkan, membangkitkan minat, merangsang pertanyaan, dan bervariasi. Nah, bentuknya bisa dengan proyek atau proyek, terus pengembangan minat. Jadi pengayaan itu nggak hanya memberikan materi dibaca, enggak gitu. Jadi bisa memberikan proyek, dan biasanya pengayaan itu dilakukan atau dilaksanakan oleh murid-murid yang mendapatkan nilai di atas KKM dan dilaksanakan ketika teman-teman mereka sedang remedi dan mereka mendapatkan pengayaan. Bisa nggak kalau pengayaannya di luar jam pelajaran? Bisa saja, tapi lebih baik ketika jam pelajaran, seperti itu. Nah, berikut ini materi yang terakhir yaitu tentang RPP. Ini dia beberapa prinsip pengembangan RPP. Ini bukan pembuatan RPP ya, tapi pengembangan RPP. Silakan dicermati dulu teman-teman. Nah, dasar membuat RPP itu yang pertama adalah kurikulum, berikutnya adalah silabus, baru RPP itu sendiri. Saya sudah pernah menjelaskan tentang RPP, silabus, KD, KI, seperti itu. Kalian bisa cek ulang di video saya yang ini dan bisa dipahami sendiri. Nah, RPP yang di sini yang saya cantumkan adalah RPP bentuk lama, karena RPP bentuk baru itu lebih simple. Nah, kayak apa bentuk baru itu? Nanti di deskripsi box akan saya cantumkan link materi-materi yang bisa kalian download dan dibaca sendiri. Itu materi PPG dan materi terbaru yang saya dapat tentang RPP. Tunggu video berikutnya, karena video berikutnya akan saya bentuk beberapa latihan soal yang kaitannya dengan FR-FR yang sudah keluar. Oke, bye.